Allahumma antas salam. Alhamdulillah, hari ini Abi kedatangan tamu sendiri aja nih, Ustadz Abdul Rahim. Jadi Abi berterima kasih dan bersyukur atas kehadirannya. Bagaimana nih kabar perjuangannya nih? Ini luar biasa Ustadz ini. Abi terus terang saja kan, kalian ini pendukung salah satu kandidat calon pemimpin bangsa, Bung Anies Baswedan. Ini bagaimana nih kalian ini kabarnya nih, lama tidak ke tempat Abi? Alhamdulillah kabarnya baik deh. Bagaimana pendapat Abe tentang bangsa dan agama ini saat ini? Nah kalau ya namanya saja pendapat kan. Nah, ya pendapat itu secara hukum syar'i, hukum syariat harus saja. Ya, artinya ya diikut tidak mendapat pahala, tidak diikut tidak mendapat dosa. Namanya saja pendapat gitu kan. Kalau ini pada versi almarhum kakekmu kayak negara atau kayak jambu. Abi hanya pesan gini kan. Ambil inspirasinya saja. Kalian kan sudah bergelar Ustadz, sudah sarjana pula. Ini kan Ustadz Abdul Rahim kan diundang siapa? Diundang Ustadz Iskandar ke Kalteng ke Masjid Nurul Yakin. Nah, kalian sudah mengerti itu masjid, tempat ibadah, tempat yang disucikan oleh umat Islam. Bersikaplah dengan bijak arif, sekalipun kalian ini adalah pendukung daripada Bang Anies. Nah, artinya jangan euforia. Ingatlah, ini kan konteksnya tidak terlepas Abi sampaikan ini hadis Nabi. Janganlah engkau mencintai hari ini kan berlebihan. Bisa saja yang kalian sanjung, kalian cintai itu, yang bangga-banggakan dan yang diharap-harapkan itu kan, kalian benci pula setinggi langit, yang ketujuh sedalam bumi yang ketujuh. Nah, jadi ini. Jadi biasa sajalah, silakan. Kalian mendukung itu tidak apa-apa, itu hak kalian. Nah, hanya apalagi kan Ustadz Iskandar di Kalteng itu dia adalah salah satu pengurus masjid. Jangan jadikan fasilitas untuk berpolitik, berkampanye. Dan yang terpenting lagi, jangan jadikan agama ini sebagai pendongkrak, mempengaruhi jadi alat yang efektif. Nah, memang keyakinan agama seseorang itu berpengaruh terhadap pilihannya kan. Abi kira kalian bijak memahami ini kan. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan bangsa dan negara kita ini? Kita jangan menyalahkan presiden kita lah, kepala negara kita lah. Nah, kalau Jokowinya sendiri kan, Jokowi itu adalah kita, anak bangsa juga kan. Nah, kemudian dia terpilih atas pilihan rakyat sendiri sebagai presiden. Nah, hal keadaan, artinya sikap seorang pemimpin di suatu negeri itu, keadaannya nih, sikapnya dan sebagainya itu kan, selaku pemimpin, kepala pemerintahan dan kepala negara, itu sebenarnya menunjukkan hal keadaan penduduk bangsa itu sendiri, penduduk negeri itu sendiri. Nah, ya kalau penduduknya itu beriman dan bertakwa, Allah akan berkahi dari langit dan di bumi. Jadi apa yang terjadi di pemerintahan kita ini adalah bagian sebagai presentasi dari keadaan bangsa kita sendiri, anak negeri ini. Itu harus kita jujur kita akui.
Jangan pula kita kan menghinakan Jokowi kan. Ini Jokowi itu adalah kita, anak bangsa. Nah, jika kalian bersikap protes terhadap pemerintahan itu wajar, yang namanya yang memegang kekuasaan tertinggi itu ya rakyat. Itu yang penting. Agama jangan disalahgunakan. Wahai anakku, Abdurrahim kan, nah, kamu datang sendiri ke tempat Abi ini. Biasa kan banyak dengan kawan-kawan ustadz yang lain. Nah, ini tolong sampaikan. Nah, pahamilah dengan bijak apa yang Abi pahami. Tentu perbedaan itu biasa, bahkan perbedaan itu rahmat. Nah, apalagi di Kalteng kan, banyak saudara kita yang sebangsa, yang tidak seagama. Nah, itu biasa saja bersikapnya. Nah, seperti konten-konten Abi yang dulu kan, Abi selalu mengatakan, manusia manakah yang tidak bersaudara? Nah, ini secara genetik. Jadi saudara tuh kategorinya kan banyak, tidak hanya seiman. Nah, ada sebapak, ada seibu kan? Ada sebapak, seibu, seiman, sebangsa, senegara. Secara globalnya ya kita nih membawa gin Adam, bapak kita itu. Jadi kita bersaudara. Sebagai seorang ustaz, Abi yakin kalian selama ini kan beberapa tahun gaul dengan Abi. Yang jadikanlah apalagi itu tempat Ustadz Iskandar kan di masjid. Apa namanya itu? Nah ini. Nah, waspadalah dan selalulah mohon petunjuk kepada Allah. Apa yang terjadi sekali lagi di bangsa dan negara kita ini. Ya, demikian pula dengan agama kita ini kan. Yang serba adu domba ini kan. Terus kalian pahami. Ada kekuatan yang mengambil faedah. Ini mereka memancing daerah keruh dan sebagainya. Nah, ini harus kalian benar-benar sensitif. Jadi kehancuran suatu negeri itu dimulai kepada pemimpin-pemimpin agama. Ya. Tapi pernah katakan ulama itu salah satu tiang agama. Jadi kalau pemimpin agama ini, ustadz ulamanya pada berhujat, saling menghujat, menghina, ya akar rumput ini ya mengikut. Gitu. Jadi keadaan keburukankah, kemunafikan dan sebagainya penduduk suatu negeri, suatu bangsa, maka Allah akan tampilkan pemimpin yang menggambarkan ahli kampung itu. Jangan berharap kita mendapatkan pemimpin yang baik jika kita sendiri sebagai rakyat dalam bangsa ini ya tidak memiliki akhlak yang mulia. Ini tugas kalian, itu yang penting. Nah, kan tugas Nabi kita Muhammad yang kalian lanjutkan itu kan memperbaiki akhlak, yakni menyempurnakan akhlak. Nah, bukan menyempurnakan ilmu, tidak kan. Ilmu Allah ini sudah sempurna. Itu misi kalian. Karena itu bagian politiknya Rasulullah. Amal ma'ruf. Keberhasilannya tadi yakni adalah berakhlak mulia, berakhlak kepada Allah sebagai hamba dan berakhlak sesama tidak peduli agamanya itu apa. Nah inilah salah satu yang sering kalian tanyakan, ajaran Kai Jabok itu, Kai Negara itu apa? Nah, hablum minan nas, hablum minallah. Itu praktiknya. Ya kalau teorinya kan hablum minallah wa hablum minan. Jadi kita kadang bisa memvonis seseorang itu burukkah di hadapan Allah, baikkah di hadapan Allah. Hanya sih ada ukurannya, barometernya tadi. Ya kalau dia berakhlak sesama manusia hamba Allah ini
Demikian pula dengan lingkungan kehidupan kita. Alam ini kan. Nah, niscaya itu menggambarkan bahwa batinnya tadi terhubung dengan baik kepada Allah Sang Pencipta. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sedikit ini kamu Ustaz Abdul Rahim bisa memberi inspirasi. Amin ya Allah. وإليك يعود السلام